Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romani. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Bang Edi Mulyadi yang resmi ditahan ya, resmi ditahan, dan terkait kasus ya ujaran kebencian ya, meskipun itu tidak uh, murni ujaran kebencian karena yang disampaikan oleh Bang Edi Mulyadi itu tidak menyebut suatu suku ya, tetapi tentang statement Jin Buang Anak itu sudah lama diketahui bahwasanya itu adalah tempat yang jauh. Ya setelah Bang Edi Mulyadi ini resmi ditahan, tiba-tiba ada tagar yang heboh ya, tagar Artia Dahlan kebal hukum itu langsung muncul ya. Ini ada berita yang dilansir oleh seputar tangsel.com, langsung saja kita bacakan. Edi Mulyadi resmi ditahan, tagar artiria kebal hukum jadi trending. Netizen terulang lagi ketidakadilan. Polisi resmi menetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian pada Senin 31 Januari 2022. Tak hanya dijadikan tersangka, Edi Mulyadi juga langsung ditahan di Rutan Bareskrim Polri hingga 20 hari ke depan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Edi Mulyadi diketahui dilaporkan atas kasus dugaan ujaran kebencian yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Ditetapkannya Edi Mulyadi menjadi tersangka dan ditahan membuat netizen turut membandingkannya dengan kasus yang menjerat politisi PDIP Arteria Dahlan. Bahkan seruan tagar Arteria kebal hukum jadi trending di Twitter sejak Selasa 1 Februari 2002 pagi. Arteria Dahlan diketahui dinilai melakukan ujaran kebencian terhadap masyarakat Sunda atas pernyataannya yang meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati yang berbahasa Sunda untuk diganti. Netizen turut heran dengan penegakan hukum yang terjadi karena Arteria Dahlan yang dilaporkan lebih dulu justru terkesan penanganannya lambat, sementara Edi Mulyadi sangat cepat. Tidak sedikit netizen yang menilai penegakan hukum di Indonesia seperti tebang pilih terhadap oposisi dan pro pemerintah. Edi Mulyadi diketahui kerap mengkritik pemerintah, termasuk menolak pemindahan IKN baru, sementara Arteria Dahlan merupakan politisi PDIP yang berada di pihak pro pemerintah. Edi Mulyadi didemo segelintir orang, tuduhannya absurd, BAP langsung ditahan, padahal kejadiannya baru saja. Arteria Dahlan kejadiannya lebih dulu dari Edi, didemo besar-besaran, sampai sekarang jangankan ditahan, diperiksa saja tidak. Ada apa hukum Indonesia, ujar akun @helmifelis. Edi Mulyadi sebut Kalimantan tempat jin buang anak, langsung ditahan. Kok Arteria Dahlan menghina suku Sunda bebas-bebas aja, ucap akun @sisip_squad-nya. Masih aja hukum tebang pilih, di mana jika ada kubu mereka kebal hukum termasuk buzzer RP, tapi yang berseberangan dengan mereka diproses hingga dipenjara, ungkap akun @bobt3k3wer. Di mana Tuhan kita sama, tetapi di mata hukum kita tidak sama, sindir akun @muhammad437174. Astagfirullah, terulang lagi ketidakadilan di depan mata. Lekas sembuh Indonesiaku, kata akun @kanghasan20. Hingga berita ini ditulis, tagar Arteria kebal hukum sudah dicutkan kurang lebih sebanyak 4.000 kali ya. Sobat sekalian ya, kita juga heran ya. Memang tidak hanya kasus Arteria dengan Bang Edi saja ya, sebelumnya ketika seseorang itu mengkritik ya pemerintah itu ya, langsung dijebloskan di penjara dengan persangkaan ujaran kebencian yang melanggar undang-undang melanggar pasal 28 ayat 2 ya, undang-undang ITE ya, dengan ujaran kebencian. Kemarin ketika kita melihat Habib Bahar ya, Habib Bahar bin Smith itu melakukan kritik langsung cepat ya. Tetapi kasus yang lain ya, ujaran kebencian bahkan perbuatan tidak menyenangkan seperti kasus Denny Siregar yang menyebut santri calon teroris, sampai sekarang tidak ada kedengaran gitu ya. Nah memang
secara tidak langsung oranglah pasti menyimpulkan bahwasanya ini masyarakat sudah terbelah gitu ya. Masyarakat sudah terbelah ketika yang mengkritik itu dari lingkaran kekuasaan pastilah aman gitu. Sudah ada faktanya gitu ya. Kemudian ketika yang mengkritik itu eh, dari luar ya pastilah mereka akan cepat pemeriksaannya dan prosesnya ya. Padahal apa yang disampaikan oleh Bang Edi Mulyadi ya, saya juga heran kenapa yang menjadi yang dikritik itu bukan esensi yang disampaikan Bang Edi Mulyadi tentang penolakan pemindahan ibu kota baru ya. Malah hal yang tidak esensi dan sifatnya tidak perlu dibesarkan gitu ya, tentang tempat jin buang anak. Padahal tempat jin buang anak itu kalau kita melihat ya, cek di media itu sudah banyak sekali media yang memakai istilah jin buang anak untuk menggambarkan tempat yang jauh gitu ya. Dan apa yang dikatakan oleh Bang Edi Mulyadi sebenarnya tidak menyinggung suku tertentu gitu ya. Tidak menyinggung suku tertentu. Yang dilakukan oleh Bang Edi Mulyadi adalah menyampaikan fakta ya. Ini saya melihat berdasarkan video konferensi pers beliau ya, menyampaikan fakta tentang kerusakan di depan mata yang akan terjadi ketika pemindahan ibu kota itu akan berlangsung ya. Masalah kerusakan lingkungan yang sudah disampaikan oleh Walhi dan data faktanya itu sudah bisa di-download dan semuanya bisa melihat data dan fakta. Kemudian masalah konsensi tambang lahan yang hampir semuanya itu sudah dalam tanda kutip dibagi-bagi untuk oligarki gitu ya. Dan makanya Bang Edi mewanti-wanti gitu ya, mewanti-wanti ya. Nah ini Bang Edi Mulyadi. Nah, kemudian untuk kasus Arteria Dahlan sendiri itu justru sebaliknya, apa yang disampaikan itu jelas ya, apa yang disampaikan jelas bahwasanya dalam sebuah rapat ya, seorang Kejati menggunakan bahasa Sunda, ganti itu Pak. Nah, itu kan berarti sudah tidak bisa ditafsirkan gitu ya, sudah makna yang hakiki gitu bahasa Sunda ya. Dan sudah disampaikan bahwasanya kasus Arteria Dahlan itu sudah masuk dahulu ya dibandingkan dengan kasus Bang Edi Mulyadi, tetapi yang diproses justru Bang Edi Mulyadi dengan proses cepat gitu ya, menghadirkan saksi dengan cepat ya, kemudian pemanggilan sebagai saksi dan sudah bisa dipastikan ya, itu Bang Edi Mulyadi sampai membawa pakaian ganti, sudah yakin bahwasanya ini sudah pasti akan ditahan gitu ya. Apapun yang diargumentasikan, apapun yang disampaikan oleh Bang Edi Mulyadi itu seakan tidak akan bisa masuk ya. Nah inilah kondisi hukum kita ya, ketika hukum itu tidak dikaitkan secara keadilan ya. Berarti ini adalah tidak lagi ya hukum itu memakai istilah equality before the law ya. Jadi semua hukum itu sama di muka hukum, itu hanya teori gitu ya. Yang terjadi adalah ketika seseorang itu dalam artian melakukan kritik ya, penguasa itu langsung dimaknai sebagai serangan dan dicari alasan sebagai ujaran kebencian ya, dengan alasan ujaran kebencian ya, sesuai pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ya, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik ya, yang mengatakan setiap orang yang tanpa hak ya menginformasikan sesuatu yang menimbulkan kebencian ya, yang berdasarkan atas sara dihukum junto pasal 45, ketentuan pidananya dihukum maksimal 6 tahun atau denda 1 miliar. Ya, apa yang disampaikan oleh polisi melakukan penahanan itu ya standar ya, alasan subjektif dan alasan objektif ya. Misalnya alasan subjektif, dikhawatirkan yang bersangkutan akan melarikan diri ya, ini juga tidak masuk akal. Dikhawatirkan yang bersangkutan akan
mengulangi perbuatannya, ya ini juga tidak bisa diterima oleh akal. Dikhawatirkan yang bersangkutan itu akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti. Itu juga nggak masuk akal karena barang buktinya juga ada di kepolisian. Kemudian alasan subjektif yang standarnya yaitu hukuman yang dikenakan itu sampai lebih dari 5 tahun gitu ya. Dan kemarin yang disampaikan ya ini juga tidak masuk akal ya, karena kalau kita merujuk pasal 28 ayat 2 itu hukumannya maksimal 6 tahun gitu, ujaran kebencian. Nah, kalau kita melihat kasus Arteria ya, jangankan ditahan, dipanggil aja enggak gitu. Dipanggil aja enggak sampai sekarang. Padahal ya kemarin itu sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh Arteria itu benar-benar menyampaikan bahwasanya orang yang rapat menggunakan bahasa Sunda ya ganti itu. Dan setelah itu kan banyak sekali termasuk masyarakat Sunda yang melaporkan ya, bahkan ada spanduk ya, Arteria musuh orang Sunda, musuh masyarakat Sunda ya. Itu sudah ada di sudah ada spanduknya. Nah, itu tidak ada pemrosesan lebih lanjut gitu ya. Apakah karena dia itu kader PDIP ya, apakah dia anggota DPR ya, apakah itu gitu ya. Nah, ingat bahwasanya salah satu yang bisa membuat negara ini rusak adalah ketika keadilan itu tidak ditegakkan secara adil ya. Tidak ditegakkan secara adil, keadilan itu hukum itu hanya untuk orang-orang kecil. Hukum itu hanya tajam ke bawah ya, tumpul ke atas gitu ya. Maka negara akan cepat hancur kalau melihat keadilan itu tidak bisa ditegakkan secara adil ya. Ingat apa yang sudah kasus ya dahulu ya, Islam itu sudah memberi contoh bahwasanya Islamlah yang benar-benar bisa memberikan keadilan secara real nyata kepada manusia. Dahulu pada zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita yang bernama Fatimah dari Bani Maksum. Itu orangnya terpelajar, orang yang terpandang ya. Kalau dalam kita mungkin orang yang mempunyai kedudukan ya. Pada saat itu ketika seseorang orang mempunyai kedudukan, kalau melakukan tindak kemaksiatan, pencurian dan lain sebagainya itu tidak dihukum. Nah, ini zaman jahiliyah. Nah, kebetulan Fatimah ini dari Bani Maksum ini melakukan pencurian gitu ya. Nah, ketemu gitu ya. Dan karena di situ sudah diterapkan hukum Islam, maka mereka ingin menego Rasulullah ya. Maka menyuruh ke sahabat Usama bin Zaid ya, menego Rasulullah ya. Ya Rasulullah, ini ada seseorang dari suku kami, seorang mempunyai kedudukan. Dia mencuri tetapi mencuri kedudukan. Bolehkah dia tidak dihukum ya Rasulullah? Langsung Rasulullah diam, naik kepada mimbar ya, mengatakan di depan para sahabat dan orang-orang banyak, mengatakan telah sampai padaku kabar bahwasanya ada orang yang mempunyai kedudukan mencuri tidak mau dihukum gitu. Coba bayangkan, ada orang mempunyai kedudukan tidak mau dihukum dengan hukum Allah ya. Ketahuilah, jangankan Fatimah yang ini, Fatimah binti Muhammad, kalaupun mencuri itu akan saya potong tangannya ya. Dan Rasulullah sudah mengatakan bahwasanya yang membuat kalian hancur adalah ketika hukum itu hanya diterapkan kepada orang-orang kecil, sedangkan ketika kejahatan itu dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan itu tidak ditegakkan hukum, maka hancurlah kehidupan kalian ya. Nah, sudah mendapatkan pelajaran dari sini ya, apakah kita tidak khawatir bahwasanya adab Allah itu akan turun ya,
negara ini akan rusak gara-gara hukum itu tidak ditegakkan secara adil gitu ya. Maka kita harus sadar ya, pemimpin harus sadar bahwasanya mereka itu hidup tidak selamanya ya. Mereka hidup hanya sebentar dan jabatan juga sebentar. Suatu saat ketika mereka semua tidak ada, mereka akan dimintai pertanggungjawabannya ya. Dan pertanggungjawaban seorang pemimpin itu ya, salah satunya ketika hukum tidak ditegakkan secara adil, berat ya, berat sekali tanggung jawabnya. Makanya kita sesalkan ya, dengan seringnya keadilan ini hanya tebang pilih ya. Kita berharap bahwasanya keadilan ini benar-benar adil merata ke semua orang ya, untuk semua orang, sehingga negara ini ya tidak mendapatkan azab dari Allah dan terjerumus dalam kehancuran gara-gara tidak menegakkan hukum secara adil. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Ramani. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.